masih membahas tema bongkar habis unit link asuransi, benarkah tipu-tipu? Tentu saja bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Olivia Lewis. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol nih soal sejarahnya unit link, lalu juga kelebihan kekurangannya, hingga salah kaprahnya dari masyarakat begitu ya Kak Olive. Nah, kalau misalnya soal istilah-istilahnya nih, mungkin masih banyak juga tadi kalau dari Voxpop begitu ya, tanggapan dari masyarakat masih banyak yang belum tahu nih unit link apa. Nah, ini mungkin bisa dikasih tahu kira-kira istilah-istilahnya yang perlu dipahami oleh para calon nasabah atau yang mau coba-coba pakai unit link. Oke, boleh nih kita di sini aku udah tampilin gitu ya istilah-istilah yang umum yang ada terkait asuransi unit link. Sebenarnya tradisional juga ada beberapa ya. Yang paling pertama itu premi. Premi itu yang kita bayarkan ya setiap bulan atau setiap tahun gitu untuk polis kita. Yang kedua cuti premi. Nah, ini sebenarnya salah satu keunggulan dari unit link. Dan ini banyak terjadi waktu tahun 2020. Keunggulan dari unit link adalah si nilai investasi tadi. Kalau kita misalnya punya instrumen punya si asuransi unit link, terus kita udah punya saldo investasinya, tiba-tiba kejadian kayak tahun 2020 nih, banyak orang kena pemotongan gaji saat itu bunga. Terus kalau kita yang kena pemotongan gaji, biasanya kan, kalau kita yang kena pemotongan gaji itu biasanya kan, yang paling pertama kita potong pengeluaran apa? Pengeluaran yang nggak pokok, ya kan? Salah satunya apa? Salah satunya biasanya adalah asuransi yang kita potong. Nah, kelebihan dari unit link adalah ketika kita misalnya gajinya dipotong, terus kita nggak ada kemampuan untuk lanjutin polis kita atau bayar polis kita bisa cuti premi. Cuti preminya kita nggak perlu bayar nih tiap bulan dalam beberapa waktu, tapi polis kita masih bisa hidup karena polis kita dibayarin sama saldo investasi kita yang sudah terkumpul beberapa waktu kebelakangan ini. Seperti itu keunggulannya. Lalu ada yang namanya biaya akuisisi. Namanya perusahaan ya teman-teman, mereka berbisnis, pasti pengen dapetin keuntungan dong. Nah, keuntungannya didapat dari biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini juga mencakup biaya operasional, dan kalau misalnya Sobat Cuan ada yang nanya kira-kira kalau komisi untuk agent itu masuknya di biaya apa sih? Masuknya adalah di biaya akuisisi. Lalu selanjutnya ada biaya asuransi, ya ini untuk manfaat asuransi dasar. Lalu ada biaya admin, ini sama aja ya. Kalau misalnya kita ke bank juga sama kan, setiap bulan pasti ada potongan gitu untuk administrasi, lalu ada rider, ini manfaat tambahan aja, bisa kita ambil atau enggak gitu, kayak yang tadi aku bilang waiver. Terus ada fund, MI, ini adalah pihak yang mengelola dana investasinya Sobat Cuan. Lalu yang terakhir ada money market fund, fixed income, dan equity fund. Ini jenis instrumen investasinya. Seperti itu. Oke, nah ini kayaknya Sobat Cuan yang ada di rumah yang lagi nonton CNBC Indonesia antusias banget nih Kak Olive untuk melihat apa sih sebenarnya unit link. Dan sekarang kita beralih ke pertanyaan sosial media Instagram CNBC Indonesia. Kak Olive, pertanyaan yang pertama ada dari @rezafas. Pertanyaannya adalah apa resiko yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi dalam unit link Kak Olive? Oke. Resiko yang pertama, ya udah pasti resiko semua instrumen investasi ya, adanya fluktuasi. Jadi fluktuasi ini tergantung sama instrumen apa yang kita pilih, gitu kan. Apakah fixed income dan money market, ataukah campuran, ataukah equity. Semakin tinggi tingkat returnnya, pasti semakin tinggi tingkat volatilitasnya dan juga tingkat resikonya. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua adalah uang kita tidak kembali 100%. Karena apa? Karena ada biaya-biaya di dalamnya. Balik lagi, ini kan produk asuransi, bukan produk investasi murni. Oke, nah ini ada dua pertanyaan lagi Kak Olive, langsung saja aku bacakan keduanya ya. Yang kedua ini dari @irenok_, apa saja biaya yang perlu diperhatikan ketika membeli polis unit link? Lalu yang ketiga dari @leonis, bagaimana cara mengalokasikan dana investasi dalam polis unit link? Oke. Nah ini pas banget nih, aku ada siapin, ini pertanyaannya bisa pas banget ya teman-teman. Karena ini biasanya memang pertanyaan umum yang suka dipertanyakan. Begitu ya. Ya kan, kira-kira kalau kita punya asuransi unit link biayanya tuh apa aja sih gitu ya. Nah ini kira-kira biaya-biayanya yang paling utama itu ada 3 ya yang di atas. Karena balik lagi ini adalah produk asuransi, ada biaya akuisisi. Nah biaya akuisisi ini setiap perusahaan asuransi itu berbeda-beda ya. Makanya di sini aku kasih range karena ada yang 70-100% di tahun pertama, dan umumnya biasanya perusahaan asuransi itu membebankan biaya akuisisi itu 5 tahun pertama.
Ada yang 3 tahun doang, tapi dia langsung ambilnya gede 3 tahun di awal. Nanti di tahun ke-6 sampai tahun seterusnya itu udah nggak ada lagi biaya akuisisi. Nah di tahun kedua ada yang biaya akuisisinya 40 sampai 70%, tahun ketiga 10 sampai 60%, tahun keempat 0 sampai 10%, tahun kelima 0 sampai 20%. Jadi semakin berjalannya tahun, semakin kecil biaya ya. akuisisinya gitu ya. Yang kedua adalah biaya asuransi. Ini adalah biaya untuk mendapat manfaat dari asuransi dasar. Setiap perusahaan asuransi itu biaya asuransinya berbeda-beda dan tiap produk berbeda-beda. Tentunya kayak contoh misalnya produknya asuransi kesehatan. Biasanya cowoknya itu lebih mahal daripada yang cuma misalnya kecelakaan atau asuransi jiwa seperti itu. Yang ketiga ada biaya administrasi. Yang terakhir, nah ini karena kita sebagian uangnya ada yang ditaruh di instrumen investasi, pasti ada yang namanya biaya subscribe dan pengelolaan. Yang dimana biaya ini nanti masuknya ke kantong fund manager, seperti itu. Kalau Liv tadi ya, pertanyaan yang sebelum jeda begitu, gimana sih kira-kira kalau misalnya punya sekian, punya gaji sekian Alokasi. gitu ya, gimana sih cara alokasinya? Berapa persen yang harus kita sampingkan untuk asuransi, apalagi yang ada unit linknya atau misalnya bersama dengan investasi-investasi lainnya, mungkin kayak saham atau emas gitu. Kalau Liv gimana sih caranya? Boleh ya, di sini aku coret-coret. Oke, di sini katakan alokasinya pendapatannya 10 juta ya. Ya. Oke, kita pakai yang alokasi 50-30-20 aja. Jadi 50% itu untuk kebutuhan pokok. Berarti di sini sekitar 5 juta ya. Lalu 30% untuk saving, proteksi, dan juga investasi. Lalu yang 20% untuk pengeluaran ingin. Nah, karena ini kan betul. Ini kan ada di dalam nih barengan, saving, reksadana, sama investasi. Kalau saving itu sebenarnya lebih ke arah dana darurat. Jadi sebenarnya kalau dana daruratnya udah terkumpul nih, katakan 6 kali pengeluaran, jadinya udah bisa fokus di sini aja, gitu kan. Gitu. Ibarat misalnya bunga udah terkumpul si dana daruratnya, jadi kita fokus yang ini 2. Gimana baginya? 10% bisa untuk premi asuransi, ya, 20% untuk investasi, mencapai tujuan masa depan, gitu. Sebenarnya ini kalau untuk kesehatan ya, tapi kalau misalnya untuk yang kayak asuransi jiwa gimana? Kalau asuransi jiwa itu hitungannya kalau mau yang bagus, asuransi jiwa itu kan nggak untuk semua orang ya, biasanya itu untuk kepala keluarga, Sobat Cuan. Kalau mau yang bagus harus hitung pengeluarannya setiap bulan berapa, dikali setahun, dikali 10 kali. Nanti dapat tuh misalnya angkanya kira-kira misalnya katakan 2M gitu. Nah nanti dihitung lagi kira-kira kebutuhan preminya berapa untuk mencapai UP 2 miliar. Oke, nah Liv, tapi kalau misalnya unit link ini kan tadi udah 2 ya, sudah proteksi dan juga sudah investasi. Perlu nggak Kak langsung aja digabungin atau tetap perlu beli produknya masing-masing gitu, tambahan investasi gitu kalau Liv? Pertanyaannya bagus banget Bunga. Pertanyaannya bagus banget. Karena ini juga pasti jadi pertanyaan banyak orang. Balik lagi karena unit link itu investasinya bukan investasi murni, jadi kalau Sobat Cuan berpikir untuk investasi yang mencapai tujuan finansial, misalnya mau ngumpulin uang untuk DP rumah, dana pendidikan anak, ya kan, dana pensiun. Sebaiknya berinvestasilah di instrumen yang investasi murni kayak reksadana, SBN yang terpisah dari asuransi. Balik lagi, investasi di dalam asuransi ini lebih berguna untuk kalau misalnya di tengah jalan kita ada kendala keuangan dan tidak bisa membayar premi dalam beberapa waktu, maka bisa diambil dari saldo investasi. Lalu juga jangan lupa yang namanya cost of insurance atau biaya asuransi itu pasti ada yang namanya inflasi. Kan sekarang juga ada keluar tuh beritanya, premi asuransi harus naik bersamaan tuh kemarin. Semua perusahaan. Nah, si nilai investasi itu tujuannya sebenarnya untuk jadi bumper kenaikan dari cost of insurance tersebut. Oke, gitu. Nah Kak Liv, kalau untuk unit link sendiri, apakah bisa nggak sih Kak menjamin begitu uang nasabahnya akan kembali 100%? Oke. Tadi kita biaya ya. Unit link, akuisisi. Akuisisi aja 5 tahun pertama udah bisa 100% sampai 200%.
biayanya. Jadi maksudnya gimana sih biaya akuisisi itu? Contoh, Sobat Cuan punya unit link, preminya 1 juta. Ini baru buka nih tahun pertama. Kalau si perusahaan menetapkan biaya akuisisinya 75% katakan, maka 75% dari 1 jutanya itu masuknya ke biaya akuisisi dulu. 25% sisanya biaya asuransi, ya, cost of insurance, biaya administrasi, baru pos investasinya, gitu. Nah, tapi nanti di tahun 6 ke atas udah nggak ada nih biaya akuisisi. Yang kedua, biaya asuransi. Yang dimana biayanya beda-beda setiap perusahaan. Lalu biaya admin. Ketika biaya-biaya ini banyak, menurut Bunga, bisa nggak uang kita balik 100%? Sulit ya, Kak, ya. Beban biayanya cukup banyak soalnya. Betul, belum lagi kalau biaya subscribe, kita harus bayar fund manajernya juga. Beda sama kalau kita investasi langsung di reksadana, misalnya melalui Apert ya. Itu yang dibebanin kan cuma biaya manajer investasinya aja, nggak ada biaya-biaya akuisisi, nggak ada biaya asuransi, nggak ada biaya administrasi. Tapi kelemahannya kalau berinvestasi langsung nih di instrumen investasi yang murni, kita nggak dapat proteksinya. Oke. Nah itu bedanya. Bedanya ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti memang nggak akan balik atau kembali ke nasabah 100% karena ini tadi ya beban biayanya cukup banyak begitu ya Kak Olive. Nah kalau ini kan kita lihat juga ada banyak nih perusahaan asuransi Kak Olive. Ada yang kebijakannya beda-beda nih. Tapi kalau untuk idealnya sendiri untuk proporsinya kira-kira berapa persen untuk proteksi, berapa persen untuk ke investasinya sih Kak Olive? Karena kan kalau misalnya ada satu perusahaan yang proteksinya 25%, lalu investasinya sisanya kayak gitu. Beda-beda gitu Kak. Yang ideal tuh yang seperti apa? Ini kalau kita case-nya unit link aja ya, itu tergantung sama kebutuhan si nasabahnya atau pemegang polisnya. Mau fokusinnya apa? Maksimalin benefitnya kah? Kalau maksimalin benefitnya, berarti pos asuransinya harus lebih besar. Mayoritas kayak tadi mungkin Safira kan 75% ya, dia masuk ke pos insurance-nya, 25%-nya baru ke pos investasinya buat jaga-jaga lah. Ada saldo kalau misalnya nanti tengah jalan tiba-tiba ada kendala, misalnya kesulitan keuangan, seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya unit link ini juga nasabah harus tahu nih, calon nasabah begitu ya, sebelum benar-benar naruh uangnya di unit link, harus tahu dulu beban biayanya seperti apa, lalu juga harus sadar biar nggak teriak tipu-tipu nih ketika uangnya tidak kembali 100% ya Kak Olive ya. Nah sesuai janji saya tadi, kini kita masuk ke tips cermat nih Kak Olive. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah atau nasabah asuransi unit link agar tidak merasa tertipu? Nah silahkan Kak Olive. Oke, Sobat Cuan, seperti biasa, ini dia tips cermat sebelum kamu menjadi nasabah unit link atau yang sudah menjadi nasabah unit link. Yang pertama, unit link bukan produk investasi murni, tapi unit link adalah produk asuransi untuk perlindungan yang ada tambahan investasinya. Tips yang kedua, sebelum melakukan pembukaan polis, tanyakan kepada agent terkait biaya-biaya apa saja yang terkandung di dalamnya. Tips yang ketiga, pilih manfaat asuransi sesuai dengan kebutuhan, apakah kesehatan, sakit kritis, atau jiwa. Dan juga apakah ada riders tambahan. Tips selanjutnya, tanyakan terkait masa tunggu klaim manfaat asuransi. Jangan sampai karena miskomunikasi ketika terjadi resiko dan ternyata tidak bisa klaim, jadi merasa tertipu. Tips yang kelima, nasabah harus memahami produk investasi yang dipilih di dalam asuransi unit link dan tentu harus sesuai dengan profil resiko. Semakin rendah tingkat return investasi, tentu resikonya juga rendah. Tetapi semakin tinggi potensi return, maka semakin tinggi juga resikonya. Perlu diingat, karena unit link bukan investasi murni dan terdapat banyak biaya di dalamnya, maka sebaiknya jangan mengharapkan premi Sobat Cuan yang sudah dibayarkan akan kembali 100%. Tips yang terakhir, Sobat Cuan sebagai nasabah diperbolehkan loh melakukan review polis di 14 hari awal. Apabila polis dirasa tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agent, maka polis bisa dibatalkan. Jadi manfaatkan ya waktu ini sebaik-baiknya untuk melakukan review.